Hai semua, jumpa lagi dengan Miss Tiar. Video ini Ibu persembahkan untuk kalian yang memang tidak bisa mengikuti live streaming matematika. Namun, video ini juga bisa dipelajari kembali oleh kalian yang masih belum paham materi yang sudah Ibu sampaikan tadi. Nah, sekarang kita akan mengetahui dulu tujuan dari pembelajaran topik ini. Yang pertama, kita harus belajar dan memahami, membaca dan menulis lambang bilangan 4 angka. Kita juga akan belajar untuk memahami cara membandingkan dan mengurutkan bilangan 4 angka. Yang terakhir, murid-murid harus paham bagaimana operasi penjumlahan bilangan 4 angka. Mari kita buka buku kita. Yang pertama, kita akan lihat pada halaman 6. Nah, ada sebuah bilangan yang terdiri dari 4 angka. Bilangan ini, jika kamu lihat, kita harus mengetahui nilai dari masing-masing tempat. Nilai angka ini 1250, 0 itu pada satuan, 5 pada puluhan, 2 pada ratusan, 1 pada ribuan. Sehingga jika kita mempunyai angka seperti ini, angka ini akan dibaca 3284. Nah, angka yang berikutnya, yang angka yang ketiga, kalau dibaca akan menjadi 7145. Nilai-nilai tersebut kita dapatkan karena digit-digit tersebut berada pada tempat yang bernilai sesuatu. Jika angka 5 berada pada nilai satuan, maka nilainya hanya 5. Tapi jika 5 berada pada nilai puluhan, berarti nilainya menjadi 50. Oke, kita buka Ayo Berlatih. Nomor 1, bacalah bilangan berikut. Setelah itu berilah tanda checklist untuk nama bilangan yang tepat. Menurut kalian, bilangan ini kita baca seperti apa ya? 1 yang pertama pada ribuan, 1 yang kedua pada ratusan, angka 2 pada puluhan, angka 1 pada satuan. Sehingga kita baca 1121. Oke, kita taruh checklist di sini. Cek. Oke, berikutnya. Oke, yang B, angka ini kita baca dengan 1924. Betul sekali. Jadi kita taruh checklistnya di sini. Next, yang C, 2548. Oke, kita pindahkan tandanya ke sini. Next, yang D, 3673. Yang mana jawabannya? Ya, jawabannya yang kedua. Oke. Next. Soal nomor 2, kita harus mencari lambang bilangan. Lambang bilangan maksudnya angka yang menggambarkan bilangan tersebut. Jadi ada A 2914. Kita cek angka berapa pada ribuan? 2. 3 angka ini bisa. Namun kita lihat ratusannya. Ratusannya adalah 9. Mana yang ratusannya 9? Yang B dan angka yang kedua dan ketiga ya. Lalu kita lihat 14, berarti pada puluhannya angkanya adalah 1 dan satuannya angkanya adalah 4. Jadi jawabannya adalah angka yang kedua. Kita pindahkan, lalu kita lingkari angka yang kedua. Yang B, 3303. Ribuannya diisi oleh angka 3. Tiga-tiganya bisa. Lalu ratusannya diisi oleh angka 3. Kita lihat, oh angka yang pertama ini tidak, angka ratusannya bukan 3, berarti bukan ini jawabannya. Nah, ada 2 pilihan. Lalu yang terakhir, adakah puluhannya? Tidak, langsung ke satuannya. Satuannya 3. Kalau puluhan tidak ada, artinya puluhan diisi oleh angka 0. Berarti kita dapat jawabannya adalah angka yang ini. Kita lingkari angka yang kedua. Next, soal yang D, 7691. Berarti kita cek pada nilai pada tempat ribuan, kita harus menaruh angka 7. Nah, 3 angka ini memiliki angka 7 pada angka ribuan.
Jadi kita harus cek lagi ke nilai tempat ratusan. Apakah nilai tempat ratusannya 6? Di sini tidak. Di sini iya, di sini iya. Berarti sekarang kita hanya punya 2 pilihan. Kemudian kita lihat puluhannya. Puluhannya diisi oleh angka 9. Apakah ini 9? Ya. Apakah ini 9? Tidak. Berarti kita dapat jawabannya. Jawabannya adalah pada angka yang kedua. Oke, you guys understand? Nah, untuk nomor 3, coba Ibu akan sebutkan saja, kalian boleh tulis di bukunya. Tulislah nama bilangan dan lambang bilangan berikut dengan benar. Yang A, mari kita baca sama-sama. 3.372. Oke, paham? Coba kita loncat ke angka yang D. Di huruf D, angkanya adalah 7.102. Paham ya? Kenapa langsung 102? Karena puluhannya tidak ada angka, hanya 0. Yang terakhir kita coba yang E. Oke, nama bilangannya 9.004. Loh, kok langsung 4, Bu? Karena di ratusan dan di puluhannya tidak ada angka. Lanjut, kita ke soal berikutnya. Tulislah nama lambang bilangan dari nama bilangan berikut. Nah, lambang bilangan maksudnya angka-angkanya ya. Oke, kita cek. Yang pertama kita punya 9.999. Berarti pada ribuannya kita taruh angka 1000, berarti 1. Kemudian ratusannya kita punya 9. Kita tulis 9. Puluhannya kita punya 9. Kita tulis lagi 9. Dan satuannya juga ada 9. Inilah angkanya. Oke, yang C, 3.699. Artinya ribuannya angka 3, ratusannya angka 6, puluhannya angka 9, dan satuannya ada 9. Paham ya? Next, yang E. Di sini ada 8.778, berarti ribuannya 8, ratusannya 7, puluhannya 7, satuannya 8. Oke, Ibu harap kalian paham. Berikutnya di sini ada di halaman berikutnya. Nah, ini sebenarnya sudah kalian pelajari juga di pelajaran math. Nah, ini namanya block, ini namanya plates, ya, thousand, plates, bars, ones. Ini artinya satuan, ini artinya puluhan, ini artinya ratusan, ini ribuan. Kalau kita lihat ada satu saja ribuannya, jadi 1000. Ratusannya ada 3, jadi 300. Kemudian puluhannya ada 7, jadi 70. Satuannya ada 5, jadinya 5. Lalu kita gabungkan semua menjadi 1375. Get it? Next, kita ke halaman berikutnya. Kita akan belajar mengurutkan. Kalau kita mengurutkan, kita harus cek, kita harus bandingkan angka tersebut. Dari mana kita mengurutkan? Mari kita lihat dari nilai tempat yang lebih besar, yaitu ribuan, ya. Kalau ribuannya sama, kita cek ke satuan. Kalau Kalau ribuannya sama, kita cek ke ratusan. Kalau ratusannya sama, kita cek ke puluhan. Nah, kalau puluhannya berbeda, baru kita bandingkan mana yang lebih besar. Tergantung kepada instruksi dari pertanyaannya. Kalau di pertanyaan ini, ayo coba urutkan bilangan-bilangan berikut dari yang terbesar dan terkecil. Berarti kita cek dari yang terbesar. Kita punya 1105, 1015, 1051, 1150, 1511. Kalau dari yang terbesar, kita cek ribuannya. Semua angka ribuannya sama, angka 1. Berarti kita harus ke angka yang di nilai tempat ratusan. Kita cek di sini 1, di sini 0, di sini 0, di sini 1, di sini 5. Berarti inilah yang terbesar, yang pertama. Kita tulis 1511.
angka yang kedua. Berarti ini kita abaikan ya. Angka yang kedua adalah kita cek ke masih di ratusan. Tadi Ibu lihat di sini ada yang 0, ada yang 1. Kita cek dulu yang ratusannya 1, ada 2. Nah, kalau ratusannya sama, kita ke puluhannya. Angka pertama ini puluhannya 0, angka kedua ini puluhannya 5. Otomatis inilah yang terbesar. Maka kita tulis 1150. Sudah ya? Lalu berarti ini angka berikutnya. Loh kok begitu Bu? Karena angka yang lain nilai angka pada ratusannya adalah 0, sementara ini 1, berarti ini tetap lebih besar daripada dua angka yang tersisa ya. Jadi kita tulis lagi. Kemudian kita bandingkan dua angka terakhir, 1015 dan 1051. Kita cek nilai tempat puluhan. Nilai tempat puluhan di angka ini 1 yang pertama, yang ini 5, berarti yang ini yang lebih besar. Oke, berarti ini 1051. Yang sisanya berarti angka yang paling kecil. Paham ya? Lanjut ke halaman berikutnya. Nah, ini mudah sekali. Untuk yang pertama, kamu isikan nilai angkanya pada tempat yang ditempati. Jadi ini 3 pada ribuan. Jadi nilainya 3, ribuan diikuti 30 ya. Kemudian yang ini ada 4 ratusan, berarti diikuti 20. Yang ini ada berapa? 8. Kalau puluhan diikuti 10, satuan tidak diikuti angka apapun. Berarti ini tetap 8. Sudah ya? Berarti kita bacanya bagaimana? Kita bacanya dengan 3.480. 8 ya, bukan 80, pakai H. 8. Inilah jawabannya. Coba yang B. Ini yang pertama berapa tempat nilainya? Ya, 4000. Yang kedua? Yes, 500. Yang ketiga? Yes, 70. Yang terakhir? Betul, 4. Oke, next page. Nah, yang ini tidak ada angka di sini, jadi kamu harus cari sendiri ya. Oke, untuk memudahkan kita hitung dulu angkanya dan nilainya pada masing-masing tempat. Yang ini ada berapa? 1, 2, 3, 4, 5. 5 pada ribuan berarti 5 diikuti 30. Kemudian ini ada 1, 2, 3, 4, 5. Tetap 5 ya. Berarti ini 5. Wah, ini terlalu besar. Berarti ini 5 ratusan diikuti 20. Kemudian yang berikutnya ini ada 1, 2, 3, 4, 5, 6. Berarti pada puluhannya angkanya adalah 6 diikuti 1, 0. Kemudian yang terakhir kita punya 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Jadi di sini angka 9. Jadi kamu bisa tahu dong angka berapa yang ada di sini. Angkanya adalah 5.569. Ya, paham ya? Oke. Kita ke berikutnya, urutkan bilangan berikut dari yang terbesar ke yang terkecil. Jadi lihat di sini ada 4 angka. A, B, C, D ya. Kita cek 2000. Nah, kita lihat dulu angka pada ribuannya. Di sini 2, 3, 2, 4. Berarti kita tahu yang paling besar yang pertama adalah 4200 ya. Lalu angka berikutnya ini 3. Berarti ini angka yang terbesar kedua, 3218. Lalu, nah, ini ribuannya sama, tapi lihat ratusannya. Yang ini 7, yang ini 5. Berarti angka yang pertama lebih besar daripada angka yang berikutnya. Jadi ini 2725, yang terakhir 2580. Ya, paham ya? Next. Kita ke yang C dulu. Yang C ada 5.550, 5.530, 5.505, 5.350.
angka ribuannya sama semua. Jadi kamu cek angka di ratusannya. Nah, di sini 5, 5, 5, 5, 5, 3. Oh, ini sudah pasti terkecil. Kita cek dulu mana yang paling besar. Sekarang kita lihat ke angka puluhannya. Di sini puluhannya 5, di sini 3, di sini 0. Wah, jelas sekali. Berarti angka ini adalah angka terbesar. Kita tulis 5.550. Yang berikutnya 5.530. Yang berikutnya 5.505. Baru yang terakhir 5.350. Satu lagi, ayo. Nah, ini angkanya wah mirip-mirip. Kita lihat semua angka ribuannya 8, tapi kita cek dulu angka ratusannya. Di sini 8, di sini 0, di sini 8, di sini 8. Otomatis angka yang kedua ini adalah angka yang terkecil. Sekarang kita harus cari angka yang terbesarnya. Kita lihat puluhannya. Puluhannya di sini 8, di sini 8, di sini 0. Berarti ini bukan ya. Kita tinggal punya dua pilihan. Yang ini atau ini. Sekarang kita lihat satuannya. Di sini 0, di sini 8. Berarti angka yang ketiga adalah angka yang paling besar. Oke, kita tulis. Kemudian yang kedua 8.880. Nah, yang ketiga itu yang mana tadi? Ini ya. Kalau yang keempat 8.808, yang terakhir baru 8.088. Oke. Lanjut lagi. Nah, kita juga punya yang ini. Sebenarnya perjumlahan ini kalian sudah pelajari di kelas 2. Intinya sama saja. Kalian harus jumlahkan dulu dari nilai tempat yang paling kecil, yaitu dari nilai satuan. Kalau ada penjumlahan yang lebih dari 10, berarti kalian harus mengelompokkan ke nilai tempat berikutnya. Seperti ini ya. Oke, kita coba soal yang ini. Mana yang dikerjakan duluan? Kita kerjakan dulu yang satuannya. 5 tambah 3 itu 8. Oke. Setelah 8, kita kerjakan yang berikutnya. Ada di situ 2 ditambah 3. 2 ditambah 3 sama dengan 5. Tulis lagi. Lalu 2 ditambah 1 ada 3. Yang terakhir 1 tambah 2 3. Jadi jawabannya 3.358. Berikutnya 5 ditambah 4 jadi 9. Good. 5 ditambah 4 jadi 9. Kemudian 5 ditambah 1 jadi jadi 6. Kemudian 2 ditambah 0 2. 2 ditambah 2 4. Seperti itu saja. Jadi tidak terlalu sulit ya. Oke, next. Yang terakhir. Yang terakhir ini ada 8 ditambah 1. Kita dapat 9. Lalu 2 ditambah 5 jadi 7. 4 ditambah 2 jadi berapa? 6. 3 ditambah 2 jadi 5. Ya, tidak terlalu sulit ya, karena belum ada regrouping. Kemudian untuk materi berikutnya, materi ini adalah caranya tetap sama, namun nanti kalau tanpa menyimpan sebenarnya lebih mudah daripada yang menyimpan. Nah, di halaman terakhir itu ada soal ini nanti kamu bisa lihat di tugas G-form yang ibu berikan. I think that's it for today. Thank you so much guys. Bye bye.